Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya Taib, perkenalkan nama saya Alif Reski Al-Furqan dari Prodi Perbankan Syariah atau bisa disebut juga dengan Ekonomi Islam dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Adapun dalam kesempatan kali ini saya insya Allah akan menjawab pertanyaan soal ujian tengah semester 3 pada mata kuliah ilmu filsafat ekonomi Islam atau filsafat ilmu ekonomi Islam, yaitu dosen pengampu saya ialah Bapak Rizal Pahlavi, LC/MSI. Adapun soal-soal yang terdiri dari 6 bagian dan insya Allah saya akan menjawabnya. Ya baik teman-teman sekalian, saya sudah mencatat soal-soal beserta jawabannya di buku. Adapun soal-soalnya terdiri dari 6 bagian. Ya, saya langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama yaitu sebutkan atau silakan berikan argumentasi terkaitnya pentingnya filsafat dalam ekonomi Islam dengan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari filsafat tersebut. Yang selanjutnya itu cakupan filsafat dan kedudukan dalam berfilsafat. Ya, jawabannya ialah ilmu filsafat itu adalah bagian dari berfilsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Nah, pentingnya filsafat ekonomi Islam ini bukan sekedar ikhtiar dalam melakukan islamisasi ilmu pengetahuan semata. Lebih dari itu, keberadaan filsafat ekonomi Islam ini memberikan sumbangan pengetahuan dan keterlibatan. Yang artinya keterlibatan ini saling mengisi satu sama lain atau kekosongan satu sama lain. Yang artinya itu berkesinambungan satu sama lainnya. Ya baik, saya lanjutkan. Dalam mengkonstruksi peradaban manusia menuju peradaban perekonomian manusia menuju yang lebih baik. Jadi yang sebelumnya buruk, nah adanya keterlibatan satu manusia individu dengan individu yang lain akan saling mendorong untuk ekonomi yang lebih maju atau yang lebih baik ke depannya. Nah, cakupan filsafat dan kedudukan akal dalam berfilsafat itu, kedudukan akal itu dalam filsafat itu menempati posisi yang paling utama atau yang paling terhormat. Mengapa demikian? Karena akal suatu yang sangat urgent, yang artinya dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan maksudnya apa sih? Yang dibutuhkan oleh manusia, setiap insan manusia. Akal sendiri menjadi perbedaan manusia untuk mencapai ketakwaan kepada Sang Khalik atau Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya, filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philo atau philen yang artinya cinta. Sedangkan Sophia artinya pengetahuan serta kebijaksanaan. Maka secara bahasa artinya orang yang cinta kebijaksanaan. Nah, adapun kedudukan akal dan fungsinya yang lain itu akal dari akar bahasa Arab yang memiliki arti akola. Apa sih itu akola sendiri? Akola yang berarti menahan dari perbuatan yang buruk. Jadi kita harus menahan diri apabila itu melihat suatu yang buruk agar tidak terjadi pada diri kita sendiri gitu. Yang selanjutnya yaitu mengerti, membedakan, dan dalam bahasa Indonesia itu pikiran atau rasio serta rasa. Nah, Islam memberikan kedudukan yang sangat penting karena akal adalah merupakan salah satu alat atau sarana yang sangat penting bagi manusia
karena sebagai alat pengembangan ilmu, pengetahuan, akal juga tidak sebagai salah satu faktor utama yang membentuk manusia itu sendiri. Maksudnya ialah mulia dengan ikatan faktor rasa, iman, syariat, serta karena akal bersifat hisbi. Hisbi itu yang artinya relatif. Nah, berimplikasi tidak absolut dan adanya jangkauan yang terbatas. Ya baik, saya lanjutkan. Saya menggunakan HP karena nomor 2 itu belum sempat saya catat di buku soalnya. Dan jawabannya saya ingin mengimplementasikan sendiri jawaban itu. Yang nomor 2 yaitu pertanyaannya ialah selalu terjadi perdebatan dalam masyarakat terkait kesyariaan bank syariah. Bahkan banyak yang berpendapat bank syariah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menyikapi hal tersebut, bagaimana Anda sebagai mahasiswa perbankan syariah mengcounter asumsi masyarakat dan memberikan keyakinan terhadap pihak yang meragukan bank syariah itu sendiri? Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya sudah menyiapkan buku tabungan, 2 buku tabungan, ya. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama itu bank konvensionalnya itu Bank BRI, tabungannya itu Simpedes, dan di sini ada yang namanya tabungan Wadiah, yaitu Bank Syariah Indonesia. Ini dulu masih saya makanya Mandiri Syariah, sekarang sudah merger yang artinya menjadi satu. Dulu ada yang namanya Mandiri Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, BNI Syariah, dan lain-lain. Di sini masih Mandiri Syariah saya. Dan apa perbedaan dari kedua bank konvensional serta Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah? Nah, yang pertama, bank konvensional ini memiliki arti atau definisi itu sebuah bank yang memiliki ya bebas nilai. Yang artinya bebas nilai itu dia tidak tergantung dalam norma-norma agama Islam. Mengapa demikian? Di dalam bank konvensional ini itu banyak sekali yang namanya bunga otomatis. Nah kan kalian tahu nih, yang sering kalian dengar itu perbedaannya ialah terletak dalam riba. Bukan hanya itu teman-teman sekalian, dalam konvensional serta syariah ini banyak sekali yang namanya perbedaan. Dalam bank syariah ini kita banyak mengenal yang namanya akad. Ini saya menggunakan tabungan Wadiah. Di sini pendanaannya itu ada yang namanya Giro, lalu ada yang namanya tabungan BSM Mudoroba, tabungan BSM Wadiah, tabungan berencana, tabungan investasi cendekia, tabungan mabrur, tabungan pensiun, dolar, tabunganku, deposito, dan lain-lain. Nah, yang saya tahu mengenai pendanaan yang di sini. Nah, di sini kan ada yang namanya Mudoroba dan Wadiah. Di Wadiah ini sistemnya itu kita tidak dikenai yang namanya PPN. Biasa disebut dengan pajak ya. Pajaknya itu tidak ada untuk Wadiah sendiri. Tabungan Wadiah ini itu alias gratis tanpa ada potongan sepeser pun. Sedangkan untuk Mudoroba itu kita ada namanya, atau di dalam bank syariah tersebut ada yang namanya bagi hasil, bukan yang namanya potongan ya, untuk PPN. Jadi setiap bulannya itu 10.000 untuk berinfak. Infaknya itu kita bisa dalam bank syariah itu untuk keperluan yang orang yang membutuhkannya. Ya, di perbankan syariah atau bank syariah ini ada yang namanya deposito. Deposito itu yang saya pernah tanya kepada teller ataupun customer service-nya itu minimal itu 2 juta. Cuman kalau misalkan di konvensional ini saya kurang tahu depositonya berapa. Nah, tapi orang tua saya sih memakainya itu deposito bank BCA dan bunganya besar sekali. Nah, sedangkan kalau misalkan bank syariah kita lebih menggunakan yang namanya bagi hasil, di mana terdapat akad-akad
lain seperti qardul hasan. Qardul hasan itu yang artinya pinjam meminjam. Terus ada yang namanya ijarah. Ijarah sendiri yang berarti sewa menyewa. Nah, sewa menyewa itu kita bisa sewa menyewa barang seperti emas ataupun barang yang lainnya, motor, mobil. Terus kita juga ada namanya pegadaian emas dan lainnya. Itu bisa di bank syariah. Tentu lebih efektif ke bank syariah. Kenapa sekarang dibuatkan bank syariah? Karena itu sendiri. Bank konvensional itu istilahnya lebih merugikan kepada si nasabah sendiri. Karena ya mencakup ya namanya riba yang saya tahu itu. Ya kalau misalkan kalian ingin yang namanya menabung, saya sarankan untuk di bank syariah karena ini lebih efektif dan terhindar dari yang namanya ribawi. Nah, oleh karena itu berpindahlah ke tabungan bank syariah itu sendiri. Ya baik teman-teman sekalian, selanjutnya di pertanyaan nomor 3. Secara umum terdapat dua aspek dalam ilmu ekonomi, yaitu aspek positif ekonomi serta normatif ekonomi. Berdasarkan pemahaman Anda, apakah ekonomi Islam harus condong dengan salah satu aspek atau bagaimana? Silahkan jelaskan dengan detail. Ya baik. Di sini saya sudah mencatat di buku saya, di buku akuntansi sebenarnya sini, tapi saya sudah mencatat semuanya. Nah, saya akan menjelaskan ekonomi positif terlebih dahulu. Ekonomi positif ialah dapat berupa pernyataan atau analisis positif. Maksudnya analisis positif ini ialah berpositif dengan mengamati atau pengamatan. Nah, ekonomi positif menjelaskan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta dan situasi dalam dunia ekonomi yang sedang terjadi. Jadi, pendekatan positif berkaitan dengan penjelasan aktual dan ramalan. Maka hal ini mengarah pada analisis dan bukti empiris. Ekonomi positif menggambarkan fakta kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Fakta ini terkait dengan perkiraan tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi berikutnya atau akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya atau example-nya seperti ini. Pabrik atau pengusaha yang menggunakan sumber daya ekonomi secara efisien akan menghasilkan barang murah untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dia tidak perlu mengeluarkan mengeluarkan modal yang banyak atau modal yang sedikit istilahnya, tetapi dia meraup keuntungan yang begitu besar dari usaha tersebut. Nah, contoh lain seperti ini. Penerapan teknologi dalam pertanian dapat menyebabkan peningkatan produksi pertanian. Pertanian kekayaan akan meningkat tentunya. Namun, fakta lokal sering menunjukkan bahwa hanya ada beberapa orang yang sukses di sektor pertanian. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa hanya sebagian penghuni yang aktif dalam produksi, sementara penghuni lainnya hanya konsumen atau yang berkonsumsi. Ya, lanjut. Nah, adapun karakteristik dari pernyataan positif ini ialah berdasarkan fakta atau bukti atau yang jelas. Dan oleh karena itu dapat didefinisikan atau diverifikasikan dan dikonfirmasi oleh data-data yang ada atau secara aktual atau yang secara real gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu tidak ada yang namanya perkiraan penilaian biaya. Jadi kita tidak tahu nih perkiraan biayanya itu berapa gitu loh. Yang selanjutnya, contoh pernyataan positifnya. Yang pertama itu ada pendapatan yang lebih rendah akan menyebabkan permintaan barang dan jasa yang lebih rendah. Ya dong, pastinya. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya depresiasi nilai tukar menukar.
akan menyebabkan tingkat inflasi tentunya. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, penerapan teknologi di bidang industri dapat menaikkan hasil produksi. Nah, di sini ada yang namanya ekonomi normatif. Apa sih itu yang namanya ekonomi normatif sendiri? Nah, baik, saya sudah mencatat semua di sini. Ekonomi normatif sendiri ialah pendekatan ekonomi dalam mempelajari perilaku ekonomi yang terjadi dengan mencoba memberikan penilaian. Maksudnya penilaian itu kita menilai yang baik atau buruknya. Nah, berdasarkan pertimbangan yang subjektif itu sendiri. Nah, contoh ekonomi normatif ialah harga susu misalkan berapa dikali terkandung pada nilai ekonomi. Misalkan susu dikali nilai ekonomi misalnya 2000. Harga susunya 2000 juga. 2000 dikali 2000 sama dengan 4000. Ya kan? Untuk memberi produsen susu standar itu yang lebih tinggi dan dengan demikian menyelamatkan peternakan keluarga. Seperti itu. Jadi harganya segini dikali segini, terus harga jualnya segini gitu loh. Jadi kita misalkan untung sedikit, yang penting kita dapat memutar kembali dari penghasilan tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya, normatif itu sendiri ada pula yang berpendapat pandangan yang menganggap bahwa sumber daya yang bersifat non-empiris seperti wahyu Tuhan, sabda Nabi, moral manusia, dan juga lain sebagainya merupakan data yang dapat dirujuk untuk mencari kebenaran yang Islamiah. Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam di tanah air, perdebatan mengenai ekonomi Islam sebagai ilmu positif atau normatif itu sendiri tidak ada habis-habisnya, selaku dikemukakan oleh beberapa pihak yang tidak menginginkan implementasi dual economics system di Indonesia. Mereka menganggap bahwa ekonomi Islam hanya sesuatu ilmu yang mendasari analisis, yang mendasari pengamatan itu sendiri, melalui ajaran-ajaran agama Islam yang bersumber dari Qur'aniyah dan hadis, beserta perangkat istibat lainnya. Oleh sebab itu, ilmu ekonomi Islam terjebak pada normativisme atau dogmatis yang akan sangat sulit diimplementasikan di tataran masyarakat atau yang namanya positivisme. Jadi untuk pembahasan tadi menurut saya itu condongnya lebih ke normatif economics. Mengapa? Karena etika itu lebih dibutuhkan ketimbang hasilnya. Seperti itu. Ya, mengapa saya memilih normatif economics yang lebih condong? Ya karena itu Islam menempatkan nilai yang tercermin dalam etika sendiri pada posisi yang lebih tinggi. Jadi, etika harus menjadi kerangka awal dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Etikalah yang harus menguasai ekonomi, bukan sebaiknya atau sebaliknya. Jadi ya kita harus berpikir dulu bagaimana ekonomi itu ke depannya dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya saya lebih condong sih ke normatif ketimbang positif itu. Ya baik, selanjutnya soal keempat, ada yang namanya dalam perkembangan ilmunya seringkali ekonomi Islam selalu dibandingkan dan dikontraskan dengan ekonomi konvensional. Maka apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Berikan argumentasinya dengan jelas. Dan apa perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah itu sendiri? Ya, baik. Saya telah udah mencatat jawabannya di buku. Di sini yang pertama itu ekonomi konvensional yang akan saya jelaskan. Ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Lalu, ekonomi Islam adalah
suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisa atau menganalisis ataupun pengamatan dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islami. Cara-cara yang didasarkan atas jajaran Islam, yaitu berlandaskan dengan Al-Quran serta As-Sunnah Nabi. Nah, di sini pokok pembahasannya atau pertanyaannya itu atau pokok pertanyaannya ialah apakah ekonomi Islam harus selalu bertentangan dengan ekonomi konvensional? Apa perbedaan ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah itu sendiri? Oke, baik. Ekonomi Islam itu ya tidak harus bertentangan. Jadi apabila kita harus bertentangan dengan ekonomi konvensional, otomatis kita itu melanggar yang namanya norma-norma Al-Quran dan As-Sunnah Nabi tersebut, atau yang hadis-hadis kayak gitu. Nah, kan tadi di penjelasan tersebut ekonomi Islam itu berlandaskan yang namanya norma-norma Al-Quran serta norma-norma As-Sunnah Nabi. Otomatis ya kita tidak perlu yang namanya pertentangan, atau kita harus mengekehkan atau istilahnya mempatenkan diri kita kalau itu tidak boleh bertentangan dengan yang namanya ekonomi konvensional tersebut. Nah, ada pula perbedaan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam itu sendiri. Jika ekonomi konvensional berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan ekonomi Islam pada goal-oriented disiplin, yang artinya dengan kata lain konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara maksimal untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Secara sederhana, kelangkaan adalah keterbatasannya sumber daya untuk mencakupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Pengertian lain ialah kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan untuk memperolehnya. Jadi, scarcity di ekonomi konvensional ini artinya kelangkaan. Ya, jadi kalau goal oriented di sini itu berorientasi pada tujuan. Seperti itu. Ya, ini tadi kan pengertiannya itu kelangkaan adalah suatu kondisi ketika manusia memerlukan sesuatu, maka dibutuhkan usaha atau pengorbanan. Jadi apabila kita mau apa yang kita mau harus kita melakukan pengorbanan dan berusaha yang semaksimal mungkin untuk mencapai sebuah atau mencapai target yang kita inginkan. Ya baik, selanjutnya nomor 5 pertanyaannya yaitu selaku mahasiswa perbankan syariah atau ekonomi Islam sudah seharusnya mengetahui terkait konsep rasionalitas ekonomi Islam itu sendiri dan etikanya. Berikan penjelasan. The next day. Oke, insyaallah akan saya jawab. Rasionalitas ekonomi Islam diarahkan sebagai dasar perilaku kaum untuk munimin yang mempertimbangkan, atau kita akan mempertimbangkan kepentingan diri, sosial, dan pengabdian kepada Allah. Jadi kita harus berpikir atau thinking of self atau berpikir diri kita sendiri, tidak hanya berpikir untuk kita sendiri, tetapi sociality atau bersosialisasi serta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya konsep rasionalitas itu sendiri mengasumsi dalam analisis ekonomi didasarkan pada pertimbangan rasionalitas itu sendiri. Argumentasi yang dibangun memenuhi kaidah-kaidah logika. Logika itu adalah logika dari otak kita. Itu bagaimana ke depannya, terus apa yang akan kita lakukan untuk mencapai apa yang kita mau dan lainnya. Dan diterima akal serta diterima secara universal atau menyeluruh istilahnya. Nah, adapun etika dan rasionalitas ekonomi Islam tersebut memiliki beberapa aspek serta penjelasan-penjelasannya. Ya, aspek yang pertama itu aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional adalah batasan ilmu ekonomi atau karena perilaku etis dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional.
Yang kedua, ekonomi Islam mempelajari pelaku ekonomi yang rasional Islami. Jadi yang bukan selalu sih, tapi yang terhadap norma-norma agama Islam atau norma-norma agama yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau kita ekonomi Islam itu yang tadi sebelumnya, yang soal sebelumnya, apabila kita bertentangan dengan ekonomi konvensional, otomatis kita melanggar syariat-syariat yang telah ada di dalam Al-Quran itu sendiri, atau melanggar aturan-aturan atau norma-norma dari ekonomi Islam itu sendiri. Yang selanjutnya, perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Nah, yang tadi saya sebutkan, otomatis ya kita harus melihat atau thinking of self harus berpikir diri kita pakai logika gitu loh. Jadi jangan semena-mena atau semau-maunya kita untuk menggunakan atau melibatkan ekonomi Islam itu harus bertentangan dengan yang tadi, maksudnya ekonomi konvensional itu tersebut. Jadi kita jangan harus bertentangan dengan ekonomi konvensional tersebut. Yang selanjutnya nomor 6, soal nomor 6 ada yang namanya metodologi adalah kerangka penting dalam berfilsafat, terutama dalam membentuk dan menguji validitas sebuah teori secara ilmiah. Oleh karena itu, silakan jelaskan konsep metodologi ekonomi Islam, karakteristik ekonomi Islam, dan tujuan ekonomi Islam. Baik, saya di sini sudah mencatatnya. Konsepnya yang pertama itu ada yang namanya rasionalitas Islam. Terdiri dari kaidah umum. One eternity later. Baik, untuk nomor 6 itu saya lanjutkan yang konsepnya rasionalitas Islam. Yang pertama itu terdiri dari kaidah umum dari universal sesuai dengan universalitas Islam dalam konsep ekonomi Islam. Adalah setiap pelaku ekonomi harus mempunyai namanya tujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang kedua itu ada yang namanya tidak melakukan kemubaziran tentunya. Yang ketiga adanya berusaha meminimais resiko. Yang artinya meminimasi itu mengecilkan risiko-risiko yang ada nantinya. Yang kedua itu ada namanya etika dan rasionalitas. Nah, di dalam etika dan rasionalitas sendiri terdapat yang namanya aspek moral dan etika dalam ekonomi konvensional. Maksudnya apa sih? Maksudnya ialah batasan ilmu ekonomi karena perilaku etis itu dipandang sebagai perilaku yang tidak rasional. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya ekonomi Islam mempelajari perilaku pelaku ekonomi yang rasional, yang secara garis besarnya itu terkandung dalam kaidah-kaidah yang Islamiyah. Nah, sehingga standar moral perilaku ekonomi didasarkan pada ajaran Islam, bukan didasarkan pada nilai-nilai yang dibangun oleh kesepakatan sosial. Jadi, ekonomi Islam cenderung ke nilai-nilai agama Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW ataupun hadisnya. Nah, kalau konven itu kan tentang norma-norma yang dilakukan oleh kesepakatan sosial di antara masyarakat, pejabat dan lain-lainnya. Yang selanjutnya itu ada namanya syariah, fikih, dan ekonomi Islam. Nah, apa aja sih terdapat dalam syariah tersebut? Terus adanya yang namanya sikap rasional Islam mendorong pelaku ekonomi itu secara Islamiah untuk mencari informasi agar dapat meraih falah. Falah itu artinya itu dunia dan akhirat. Nah, yang selanjutnya itu mencari atau mendapatkan sumber informasi yang terdiri dari dua hal. Yang pertama itu ada yang namanya ayat kauniyah. Yang kedua itu ada yang namanya ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini yang secara empiris, sedangkan ayat kauliyah ini secara sumber yang berasal langsung dari sang pencipta. Dari sang penciptanya itu maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di sini karakternya ialah bertujuan untuk ekonomi Islam, moral sebagai pilar ekonomi Islam, lalu ada yang namanya nilai-nilai dasar ekonomi Islam, yang selanjutnya ada yang namanya prinsip ekonomi dalam Islam,
Yang selanjutnya ada namanya basis kebijakan ekonomi Islam. Yang selanjutnya ada namanya paradigma ekonomi Islam. Nah, kalau tujuan ekonomi Islam itu bagaimana tujuan ekonomi Islam itu berkembang nantinya. Kedepannya seperti apa yang akan terjadi ke setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Dan untuk moral sebagai pilar ekonomi Islam itu kayak kita mendapatkan moral apa sih yang terjadi dalam ekonomi Islam, apa yang dapat kita dapatkan dari pelajaran tersebut. Nah, nilai-nilai apa? Maksudnya nilai-nilai dasar ekonomi Islam itu misalnya nilai-nilai apa saja yang terdapat di dalam ekonomi Islam tersebut. Tentunya nilai-nilai yang secara garis besarnya itu dari Qur'annya ataupun hadisnya. Nah, prinsipnya itu kita pakai prinsip apa sih? Tentunya di ekonomi Islam, ya kan? Untuk basis kebijakan ekonomi Islam. Nah, di ekonomi Islam ini juga ada kebijakan. Kebijakannya itu apa sih yang kita tahu? Misalnya kebijakan tentang bagi hasil ataupun yang lainnya itu saya juga kurang paham. Tapi ada pun namanya basis-basis yang terdapat di ekonomi Islam yang belum saya ketahui dan belum saya pelajarin juga. Nah, selanjutnya ada namanya tujuan. Tujuannya itu yang tadi, yang ada namanya falah. Falah namanya artinya kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, yang kedua namanya hayy atau ibah. Hayy atau ibah yang artinya baik dan terhormat. Nah, kita mendapatkan kepribadian yang baik dan juga yang terhormat tentunya. Nah, selanjutnya namanya yang ketiga yaitu maslahah al-ibad, yang artinya kesejahteraan yang hakiki. Tentunya kita akan mendapatkan yang namanya kesejahteraan secara nilai kepribadian maupun yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan dari saya pribadi kan kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.